Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Menyusul perkembangan teknologi, Presiden Joko Widodo berpesan pada jajarannya untuk mewaspadai cara baru para pelaku tindak pidana pencucian uang. Salah satu pola baru berbasis teknologi bagi pelaku TPPU yaitu melalui aset kripto. Presiden Jokowi mengungkapkan indikasi pencucian uang melalui aset kripto sebesar 139 triliun rupiah. Selain aset kripto, pelaku tindak pidana pencucian uang juga memanfaatkan beberapa instrumen aset virtual seperti non-fungible token atau NFT, uang elektronik, hingga artificial intelligence atau AI. Berbagai cara dilakukan pelaku kejahatan pencucian uang untuk menyamarkan hasil kejahatannya. Lalu apa saja temuan PPATK terkait indikasi tindak pidana pencucian uang lewat aset kripto? Dan bicara soal aset kripto ini, Saudara, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mewaspadai pola baru pelaku tindak pidana pencucian uang atau TPPU lewat aset kripto. Jokowi mengungkap indikasi pencucian uang di aset kripto mencapai 139 triliun rupiah. Menurut Jokowi, selain aset kripto, ada beberapa instrumen lain yang berisiko dimanfaatkan oleh pelaku TPPU melalui aset virtual seperti NFT, uang elektronik, hingga kecerdasan buatan untuk mengotomatisasi transaksi. Presiden mengatakan dan mengingatkan bahwa penanganan TPPU harus dilakukan secara komprehensif. Salah satu upayanya adalah dengan mendorong Undang-Undang Perampasan Aset dan Pembatasan Uang Kartal ke DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Bahkan data Crypto Crime Report menemukan ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto ini sebesar 8,6 miliar US dollar di tahun 2022. Ini setara dengan 139 triliun rupiah secara global. Bukan besar, tapi sangat besar sekali. Ini artinya pelaku TPPU terus-menerus mencari cara-cara baru. Nah, ini kita tidak boleh kalah canggih. Upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara, sehingga perampasan aset jadi penting untuk kita kawal bersama. Kita tahu kita telah mendorong mengajukan Undang-Undang Perampasan Aset pada DPR dan juga Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal ke DPR. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menegaskan bakal menindaklanjuti pernyataan Presiden Joko Widodo soal indikasi tindak pidana pencucian uang lewat aset kripto yang mencapai 139 triliun rupiah. PPATK mengungkap pengusaha dan politisi merupakan profesi berisiko tinggi untuk mencuci uang lewat aset kripto. PPATK menyebut telah melakukan pemetaan soal potensi pencucian uang lewat aset kripto. Menurut PPATK, pengusaha dan politisi paling berisiko melakukan TPPU lewat aset kripto. Sementara tindak pidana asal pencucian uang lewat kripto adalah korupsi dan narkotika. PPATK bilang indikasi pencucian uang lewat kripto yang diungkap Presiden segera ditindaklanjuti. Tentu ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat 22 tahun PPATK, pada saat Presiden lecture kemarin di Istana bahwa ada indikasi 8,9 miliar US dollar atau setara dengan 139 triliun per tahun ya, dana global dari aset kripto itu terindikasi tindak pidana pencucian uang yang tentu PPATK akan tindak lanjuti. Dari sisi profesi, itu pengusaha dan political person itu menjadi pengusaha yang berisiko tinggi melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan aset kripto.
Sementara pemerintah mengungkap ada indikasi tindak pidana pencucian uang menggunakan aset kripto. Nilainya tak tanggung-tanggung, yaitu mencapai 8,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 139 triliun rupiah. Dari data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terungkap jumlah investor kripto di Indonesia terus bertambah. Pada 2022 ada 16,7 juta investor kripto dengan total nilai transaksi 306,4 triliun rupiah. Pada 2023 jumlah investor naik menjadi 18,51 juta, namun total transaksinya menurun ke 149,25 triliun rupiah. Di Januari 2024 ada 18,83 juta investor dengan total transaksi 21,57 triliun rupiah. Kemudian di Februari 2024 angkanya naik lagi menjadi 19 juta investor yang transaksinya mencapai 30 triliun rupiah. Lalu apa saja temuan PPATK terkait indikasi tindak pidana pencucian uang lewat aset kripto? Kita akan berbincang dengan PLT Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Trihartono. Selamat malam Pak Danang. Selamat malam Mbak Friska dan pemirsa semuanya. Terima kasih, selamat malam. Bicara soal pasca Presiden Jokowi mewanti-wanti soal adanya indikasi TPPU lewat aset kripto, PPATK bilang sudah menindaklanjuti. Nah, seperti apa bentuk tindak lanjutnya Pak? Karena jumlahnya besar sekali, 139 triliun rupiah. Ya, Mbak Friska dan pemirsa semuanya, jadi memang nilai 139 triliun seperti yang disampaikan Bapak Presiden itu adalah nilai secara global berdasarkan riset beberapa lembaga yang fokus tentang crime maupun pencucian uang terkait dengan aset kripto. Lalu yang kedua adalah tentu kami sangat memperhatikan dan serius menindaklanjuti arahan tersebut. Yang pertama adalah bahwa pedagang fisik aset kripto ini berdasarkan Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu dikategorikan sebagai pihak pelapor kepada PPATK. Jadi apabila mereka menemukan indikasi transaksi mencurigakan melalui pedagang fisik aset kripto tersebut, itu wajib melaporkan kepada PPATK. Nah, terkait dengan hal tersebut, tentu kami bekerja sama dengan Bapepti selaku lembaga pengawas pengatur saat ini dan nantinya berpindah ke OJK berdasarkan Undang-Undang P2SK, kami akan meningkatkan audit kepatuhan maupun terkait dengan pembinaan kewajiban pelaporan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa secara sistem kami juga tentu harus meningkatkan kemampuannya dan kami sudah memiliki sistem yang bisa men-tracing pergerakan aset kripto tersebut dari satu exchanger ke exchanger yang lain. Yang ketiga adalah tentu saja kami harus meningkatkan kemampuan SDM baik di internal PPATK maupun juga nantinya di penegakan hukum. Karena ending dari hasil analisis kami adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh berbagai macam aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Nah, tentu saja hal-hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan endingnya adalah meningkatkan pengembalian aset terkait dengan kejahatan-kejahatan pencucian uang yang dilakukan di Indonesia. Demikian, Pak. Secara terbuka, kalau boleh jujur, apakah tadi sudah bisa tracing, tapi apakah sudah maksimal untuk men-trace adanya dugaan TPPU di aset kripto? Yang tentu kalau kata Pak Jokowi juga kan kata Pak Presiden bahwa teknologinya ini semakin canggih. Nah, apakah kita memang sudah ke sana begitu? Karena secara aturan, secara undang-undang tentu kita masih tertinggal dengan tindak pidana yang memanfaatkan teknologi. Ya, sistem yang kami miliki ini juga dimiliki oleh berbagai FIU di dunia maupun aparat penegak hukum di negara lain. Jadi sesuai dengan standar internasional. Yang kedua adalah bahwa berdasarkan analisis kami dari tahun 2022 sampai dengan 2023 akhir kemarin, kami bisa mengidentifikasi berbagai macam tindak pidana terkait dengan pencucian uang di bidang aset kripto, itu nilainya mencapai 800 miliar sampai lebih dari 1 triliun rupiah, tergantung
nilai pasar saat itu karena memang nilai kripto ini kan fluktuatif gitu. Ya. Dan itu dari berbagai macam tindak pidana gitu. Jadi kami sudah bisa mengidentifikasi hal tersebut. Nah, yang sudah dibawa atau juga diserahkan ke lembaga penegak hukum, realnya sudah ada belum, Pak? Karena kalau bicara tindak pidana asalnya, tadi disampaikan juga di liputan sebelumnya, ada narkotika, ada tindak pidana korupsi. Nah, apa sudah ada real laporan yang diserahkan ke lembaga penegak hukum terkait temuan? Sudah. Jadi beberapa tindak pidana yang kita sampaikan kepada penyidik antara lain adalah penipuan, lalu terkait dengan narkotika, terkait dengan perjudian online, terkait dengan teroris financing, maupun terkait dengan korupsi itu sendiri. Jadi memang berbagai macam tindak pidana sudah kami sampaikan kepada penyidik. Nah, memang secara tipologi bahwa pencucian uang di aset kripto ini ada dua tipologi ya. Yang pertama adalah terkait dengan aset ke cash, lalu dari aset ke aset yang lain, artinya dari Bitcoin dijual, dibelikan Ethereum dan sebagainya, dipindahkan antar exchanger dan sebagainya. Lalu yang jadi tantangan adalah terkait dengan exchanger yang domisilinya di luar negeri tapi masih bisa diakses oleh warga negara Indonesia di Indonesia. Itu tantangan. Oke, karena pasti ada data lengkapnya, bisa disebutkan Pak, ada berapa yang sudah jadi berkas laporan yang diserahkan ke penegak hukum? Terkait berbagai macam tindak pidana tersebut, lebih dari 10 laporan ke berbagai macam penyidik sudah kami sampaikan, Pak. Dan penyidik sudah beberapa kasus sudah dilakukan aset freezing, artinya mereka sudah berhasil melakukan pemblokiran maupun penyitaan terkait dengan berbagai macam tindak pidana tersebut. Contoh terakhir misalnya kasus aset kripto yang terkait dengan jaringan narkotika Freddy Pratama kemarin. Tapi by name, by address-nya dari laporan yang sudah masuk, kurang lebih 10 laporan tadi sudah dikantongi? Atau masih banyak yang dalam tahap penyelidikan begitu? Masih belum ada penyidikan, belum diketahui tersangkanya, masih dalam penelusuran aset? Ya, nilai tersebut adalah nilai yang sudah kami sampaikan kepada penyidik. Tentu di dalam proses analisis kami masih ada beberapa kasus yang mungkin nanti kami sampaikan berikutnya juga kepada penyidik. Jadi kami tidak berhenti dan kami terus meningkatkan kemampuan maupun kecepatan dalam melakukan proses analisis tersebut sehingga apa yang arahan Bapak Presiden dapat kami tindak lanjuti secara maksimal. Demikian, Pak. Dari yang sudah masuk, yang sudah ditindaklanjuti, yang sudah diketahui name and address-nya, apa profilnya, Pak? Pengusaha, politisi, atau apa? Ya, sebagian besar kalau trennya terakhir ini adalah pengusaha ya. Pengusaha dalam arti mereka terkait dengan tindak pidana penipuan, investasi bodong, lalu terkait dengan narkotika dan perjudian online, itu trennya seperti itu. Tapi expose-nya memang belum ada ke publik sampai sekarang ya Pak, pasca Pak Jokowi tadi mewanti-wanti itu? Ya, sebenarnya dari beberapa kasus sudah terekspos ya. Ya, terkait dengan yang sedang kami proses tentu tidak dapat diekspos sampai nanti penyidik melakukan penyidikan lebih lanjut dan menemukan dugaan tindak pidana asal maupun tindak pidana pencucian uangnya. Yang jelas kami terus berproses dan terus meningkatkan kemampuan kami terkait dengan identifikasi maupun analisis pencucian uang di bidang aset kripto ini. Kita tahu betul kalau di payung hukum kita masih ada banyak ruang abu-abu untuk kejahatan yang melibatkan teknologi. Nah, untuk temuan tadi yang sudah berbentuk laporan diserahkan ke penyidik, apa saja pasal-pasal yang bisa disangkakan? Terutama untuk menjerat TPPU yang ada di aset kripto ini. Dengan pembuktian terbaliknya, apa saja yang bisa dikenakan, Pak? Yang jelas kami menggunakan pasal 345 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait dengan pencucian uang. Karena memang kriteria aset kripto ini agak spesifik, di mana di situ lebih mengarah kepada pemindahan aset ya. Sebenarnya tujuan utamanya adalah mempercepat pemindahan aset antara satu wallet ke wallet yang lain, bahkan ke private wallet maupun melalui peer to peer atau person to person. Nah, itu kecepatan inilah yang
yang nanti diperlukan untuk semua tindak pidana ya, tindak pidana asalnya juga maupun tindak pidana pencucian uangnya. Demikian, Pak. Jadi semua tindak pidana. Tapi bisakah di-trace betul-betul Pak dari sistem yang tadi? Karena kan trafficnya juga tinggi di kripto, pindah dari wallet ke walletnya juga sangat cepat. Bisakah membedakan mana yang ada dicurigai merupakan TPPU, mana yang transaksi biasa saja begitu Pak di kriptonya? Ya, tentu saja ada istilahnya red flag atau ada indikasi transaksi seperti apa yang ini ada indikasinya pencucian uang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami juga mendapatkan informasi dari FIU negara lain maupun sumber-sumber lain bahwa telah terjadi misalnya penipuan dari wallet ini di exchange di luar negeri yang larinya ke exchange di Indonesia. Nah, ini yang kami tindak lanjuti. Ada juga informasi misalnya yang baru kami proses itu juga ada misalnya child sex abuse ini juga sudah menggunakan aset kripto untuk transaksinya. Nah, hal baru seperti ini yang informasinya kami dapat dari berbagai macam sumber, baik di dalam negeri, penyidik, maupun dari luar negeri, FIU counterpart kami, maupun dari open source lainnya. Demikian, Pak. Karena lokusnya juga kan ini jadi tricky Ya. di ruang maya. Apakah juga melibatkan katakanlah Interpol atau pihak lainnya untuk menyidik kasus-kasus indikasi TPPU, Pak? Nah, terkait dengan dalam koridor proses analisis, kami mempunyai kerjasama dengan FIU dari negara lain melalui Egmont Group on Money Laundering. Gitu. Jadi dari kerjasama tersebut kami saling bertukar informasi dan intinya adalah kecepatan bagaimana kita memfreeze. Jadi salah satu kewenangan PPATK adalah menghentikan transaksi terkait dengan dugaan adanya tindak pidana di bidang aset kripto ini. Sehingga apabila ada indikasi pencucian uang di situ, kami bisa menghentikan transaksinya melalui exchanger. Lalu selanjutnya kami sampaikan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti lebih lanjut, apakah dengan pemblokiran maupun dengan penyitaan. Jadi intinya bahwa aset kripto ini tetap dalam koridor yang bisa kita awasi dalam hal ada indikasi tindak pidana dan bisa di tracing maupun bisa disita dan diblokir gitu. Ya. Jadi kuncinya adalah kecepatan di sini. Terakhir kan saat ini juga didorong undang-undang perampasan aset. Nah, bagaimana progresnya untuk mendorong kejahatan-kejahatan salah satunya yang ada di ruang maya seperti TPPU, indikasi TPPU di aset kripto ini, Pak? Nah, terkait dengan RUU perampasan aset sebenarnya itu adalah semua aset ya, semua aset yang ada indikasi tindak pidana di situ. Jadi bukan hanya terkait dengan aset kripto saja, tapi diharapkan dengan adanya undang-undang tersebut dapat memaksimalkan pengembalian aset hasil tindak pidana atau kerugian negara kepada penerimaan negara kita. Itu intinya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Danang Trihartono. Semoga payung hukum kita juga proses hukum kita bisa mengejar teknologi yang tentunya Pak Presiden Jokowi juga tadi bilang saling berkejaran. Semakin banyak jenis tindak pidana dan juga ruang yang dilakukan. Terima kasih PLT Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Pak Danang Trihartono telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.